Ya, salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini, karena kita masih dalam nuansa Ramadan, maka temanya adalah Lailatul Qadar. Banyak sekali umat Muslim yang di bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan ini, dan ini akan menjelang itu, berburu Lailatul Qadar. Nah, sebenarnya harus diburu atau harus menunggu? Nah, ini perlu juga perbincangan di Setitik Pencerahan ini. Itulah sebabnya narasumber yang tidak asing bagi kita adalah Kirianto Hangendali. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, kita awali saja perbincangan kita tentang Lailatul Qadar. Dan seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kita rumaksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jin setan tatan purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling ato tanono ngarah mring mami guna duduk pan sirna. Ya, pemirsa, izinkan kami menyapa sebelum kita berbincang-bincang. Kemarin Parianom Mocopat menyelenggarakan satu pagelaran sholawat Mocopat. Nah, ini luar biasa sekali. Saya atas nama Setitik Pencerahan dengan Kirianto mengucapkan selamat karena ini merupakan inovasi di Kota Batu, Mocopat sholawat. Ya, Kirianto, Lailatul Qadar. Ini kita berbincang tentang apa dulu? Ya, kalau bicara Lailatul Qadar, dikatakan di sana malam yang lebih indah daripada 1000 bulan. Lail dan Qadar. Malam kemuliaan. Qadar itu artinya kan kemuliaan. Loh, kok sampai ada perbandingan antara satu malam dengan 1000 bulan? Kita bicara tafsir kalau sudah semacam ini ya. Kita berbicara tentang hermeneutika tafsir. Apa yang dimaksud dengan malam kalau begitu? Opo malam iku wengi peteng, ya. Opo malam kui suasana kesedihan, ya. Buktinya ada Lailatul Qadarnya. Ya. Ini yang penting untuk dipahami lebih dulu. Pertama tentang opo kui malam, ya. Manggone ono ngendi? Nah, ini kalau budaya jangan begitu, ya. Jadi kalau Mas Samsu kira-kira menerjemahkan Lailatul Qadar itu kira-kira apa? Malam yang lebih indah daripada 1000 bulan itu seperti apa kira-kira? Seperti apa kira-kira? Kira-kira ya seperti waduh, indahnya luar biasa gitu. Malam yang susah untuk dibayangkan oleh manusia. Ya. Ya, kira-kira kalau dalam bahasa Jawa iku wengi kang tintrim. Tintrim itu sepi, ya.
Jadi di kata-kata orang Jawa kan ada, ya sering saya katakan ini bahwa rep tidem permanem tanono sabawani walang awisi gegodongan tanono ebah samirono datan lumampah kang kapiarso hamung suarane ngadi kriya gending miang kemasan kang samyo hanambut kardi pating carangkling suarane lir amimbui asrining pasewakan. Ini malam, ya, suasana malam yang daun pun tidak bergerak, ya, angin pun berhenti, ya, yang ada terdengar di kejauhan sana ada suara-suara carengkling itu apa? Kecil, ya, kecil yang keras, ya, dari kejauhan sana yang menambah indahnya malam itu. Ya, malam sendiri ada orang Jawa itu mengatakan ono padang dudu padanging rahina, ono peteng dudu petenging wengi. Ini suasana, ya, suasana awan ora awan, bengi ora bengi, ya, ya, benderang tapi bukan karena matahari, ya, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ada satu masa keindahan, ya, Lailatul Qadar, yang itu ada pada bulan puasa. Hanya pada bulan puasa. Bulan puasa. Yang jadi pertanyaan kita, di mana tempatnya malam yang lebih indah dari 1000 bulan itu? Di mana kira-kira? Padahal tidak bisa itu cuma dirasakan aja. Dirasakan aja, dibayangkan aja nggak bisa, ya, karena indahnya itu, ya. Jadi keindahan sejati itu ada di mana sih sebenarnya? Ya. Kita melihat keindahan alam jagat gumelariki, kenapa menjadi indah? Karena hati kita indah, ya. Dasarnya itu dulu, ya. Dasarnya itu dulu. Jadi Lailatul Qadar itu dalam tafsir Jawa itu adanya dalam hati. Hati itu kan wahana luas, tempatnya baik buruk benar salah bahagia celaka. Wahana luas ini indah sekali. Ya. Ono telenging kalbu istilah itu. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan telenging kalbu? Wengi kang tintrim. Ya. Di situ ada bahwa manusia ketintriman itu, ketentraman itu didapatkan ada di kedalaman hati. Ya. Ya oleh wayang kae Lailatul Qadar itu kan ceritanya Bimo Dewa Ruci, Bimo Suci itu ya. Jadi manusia semua itu untuk masuk dalam Lailatul Qadar itu diibaratkan seperti cerita-cerita di tanah Jawa tentang Bimo yang sedang berusaha mencari Tirta Pawitra Mahaning Suci. Tirta itu artinya hidup, pawitra resik, mahaning lerem, suci luput saka dosa. Orang-orang yang mendapatkan suasana Lailatul Qadar itu apabila dia sudah mampu untuk menggapai Tirta Pawitra Mahaning Suci, ya, hidupnya sudah tentram, ya, hidup sudah jenak, hidupnya sudah lepas dari kesalahan. Ya, makanya dikejar-kejar ini, dicari-cari, ya, padahal ada dalam diri. Artinya tidak perlu dikejar pada saat itu melalui proses yang panjang. Enggak, karena di bulan puasa itu kan bulan puasa itu kan bulan rahmat, mahfirah, idkun minanar. Dibuka semua pintu-pintu surga, ditutup semua pintu-pintu neraka, ya, diampuni semua dosa-dosa, dikabulkan semua doa-doa,
Mudah kalau emang di bulan Ramadan itu diniatkan dengan ikhlas, ya, semua bisa mendapatkan. Jadi yang tidak mendapatku berarti masuknya ke dalam bulan Ramadan nggak ikhlas, nggak niat krono Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan yang semuanya ada kok. Ya. Itu untuk ada tapi harus ditiadakan. Ya. Bahkan sering kita dengarkan Mas Samsu, satu saat ya nanti cerita kiamat ini, ada kelompok manusia yang dikudratkan bisa melayang-layang sampai menuju pintu-pintu surga, di atas-atas surga. Malaikat pada bingung ini, loh, ini kok ada manusia-manusia pada melayang, mabur ya, Gatot Kaca lah kira-kira, mabur. Sopo kok niku kira-kira begitu. Aku adalah umat Muhammad. Dia bilang gitu. Loh, kalau begitu kamu tidak melalui Siratul Mustaqim. Enggak. Jadi nanti itu di hari kiamat itu ada orang-orang yang berangkat menghadap ke hari bantuan itu tidak lewat Siratul Mustaqim. Ada itu, mabur. Langsung ya? Ya, mabur. Ya, kita tunda dulu perbincangan ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Lailatul Qadar. Ya, Kriyanto, kita lanjutkan. Ketika tadi penjenengan mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu bisa diterima dengan dari hati yang pening. Lalu, kenapa harus memburu dan mencari pada malam-malam itu? Ya, ini kalau dalam pemahaman saya kesalahan orang, kesalahan tafsir. Ya, bukan kesalahan, ya masing-masing orang mentafsir. Jadi tidak perlu diburu itu otomatis. Jadi kalau ada orang sampai namanya apa di masjid, ya, Iktikaf tuh ya. Iktikaf di masjid. Loh, apa masjid itu? Ya. Masjid itu kan rumahnya Allah juga. Hati singgasana Allah. Kalau singgasana itu kan lebih di dalam. Rumah di dalamnya ada singgasana. Nah, singgasana itu adalah dalam hati manusia. Ya. Nah, toto gelarnya itu di masjid itu. Ya monggo. Ya. Tapi kebatinannya, Lailatul Qadar itu kan dunia kebatinan. Ada di kedalaman hati, yang disebut dengan ono ing alam suwung, alam kosong, alam ono ora ono ning ono, anane mung pengangen-angening menungso. Di dalam alam suwung itulah kondisinya awan dudu awaning srengenge raino, peteng dudu petenge wengi, suasana hati itu seperti itu. Ya, nggak puadang jinglan, ndak, remu-remu indah, gitu. Ya. Kalau matahari sampai seperti itu kan nggak indah. Ya, artinya tidak bisa dibayangkan. Nggak bisa dibayangkan. Ya. Nah, di sini sebenarnya. Jadi kalau iktikaf di masjid baik, itu berarti menjalankan syariah kasunyatan. Ya. Tapi yang lebih baik tuh iktikafnya itu masuk ke dalam hati, mlebu ing alam suwung. Itu tadi. Karena kemuliaan Allah itu adanya di alam suwung itu. Jangan dicampur-campur alam kosong itu. Lah kalau sekarang iktikaf di masjid cek mikir nih sahur barang ya. Nah, ini sudah bukan alam suwung ini. Ya. Ini kan banyak itu. Ya.
ya nggak apa-apa ya. Semua itu kan berusaha, siapa tahu di sana mereka mendapatkan, tapi esensinya lail ya. Malam itu bukan malam yang gelap itu. Ojo gue masjid terus dipatah ini lampu nih peteng nih, bukan itu ya. Suasana tintrim ya. Ya, untuk merasakan ini Kirianto, ada beberapa pendapat ketika Lailatul Qadar itu, ketika seseorang dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar itu ternyata merubah perilaku setelahnya. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Ya, kita kan melihat dari si tadi itu. Apa sih Ramadan itu? Apa sih poso kuwi? Dibibiti teko wulan apa? Ya. Ini sebenarnya kan siklus biasa. Siklus biasa. Puasa pun siklus biasa. Ya. Cuma kan ya namanya orang ya, harus ada istimewa kan begitu ya. Tapi kalau direnungkan, apa sih istimewanya manusia itu? Nggak ada. Ya. Selama manusia itu menempatkan diri sebagai manusia, keistimewaan dan lain sebagainya itu hanya milik Allah. Nggak ada istimewaannya manusia itu. Ya. Nah, kalau namanya apa dapat Lailatul Qadar tadi menjadi bagaimana? Menjadi ada perubahan sikap, perubahan kehidupan sebagai bukti begitu. Iya, kalau itu kan tergantung pada doa-doa maunya apa. Yang penting di dalam bulan puasa itu apa sih yang diberitakan oleh Allah kepada manusia? Ya. Karena agama itu Mas Samsu, agama itu esensinya itu kan sebagai tempat, bukan pelarian ya. Sebagai tempat manakala manusia itu sudah tidak mendapatkan jawaban lagi dalam kehidupan nyata. Ya. Jadi kalau ada orang perilakunya buruk, ya, apa yang diberikan oleh kita pada waktu menjelaskan kepada mereka? Kalau kamu nanti puasa, kamu nanti insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar, kamu akan menjadi orang baik karena dia buruk. Ya, bisa begitu. Makanya Kanjeng Nabi itu selalu kalau ditanya sesuai dengan yang bertanya. Ya Rasul, seperti apa sih swarga loka itu? Tergantung kita kan Mas Samsu gitu. Oh ini loh, swarga ini yang kono widodari. Karena Mas Samsu sedang butuh widodari mungkin. Kan begitu? Ya. Nanti kalau ada orang kesulitan dalam kehidupan, ya, di sana itu makanan banyak dan sebagainya. Ya, kalau orang kesengsaraan dalam kehidupan lingkungan, surga itu di bawahnya ada sungai yang mengalir bening airnya, kiri kanan ada bunga-bunga yang menambah indahnya suasana. Ini jawaban Rasul lah, semacam disesuaikan dengan yang bertanya. Ini hebatnya, ini harus dicontoh. Makanya kalau kita itu mengeluarkan ucapan, sesuaikan dengan yang ada di sekitar kita. Siapa yang dihadapi ini? Ya, siapa yang dihadapi. Pada gara Mas Samsu senangannya bal-balan. Bareng bal-balan, saya harus berbicara. Saya ketemu Mas Samsu, baru ketemu. Ya. Setelah itu saya tahu Mas Samsu senangannya Ronaldo katakannya. Sebelum saya bicara banyak, saya ngomong aja, bagaimana Ronaldo sekarang? Udah seneng kan Mas Samsu? Ini namanya berbicara atas nama orang-orang yang ada di sekitar kita. Membuka. Jadi kalau Lailatul Qadar itu berakhir pada sing loro dadi sembuh, ngono-ngono ku ya engko dhisik. Yang jelas bahwa di dalam bulan puasa itu manusia diberi kelonggaran, ya, kelonggaran untuk menggapai kemuliaan. Dalam Bimo Rujita Dewa Ruci tadi, tirta pawitra maning suci. Ana ngendi papan dununge?
Kalau ini kita sandingkan dengan Lailatul Qadar, maka mapanya Lailatul Qadar itu ada di Samudra Minangkalbu. Samudra itu kan papan jembar, pucuk ing kalbu, hati. Berarti papan jembar ing ati sing jero. Wah, tambah tintrim kira-kira gitu ya. Kalau itu di gua, itu gua yang paling dalam sana. Ya. Ada cahaya bukan cahaya matahari, kira-kira semacam itu. Ya, ini menarik sekali, Kirianto. Mungkin di episode yang lalu kita juga akan merencanakan bagaimana proses puasa. Kalau kita hubungkan dengan Lailatul Qadar, Kirianto, apakah ini juga ada hubungannya dengan perjalanan Syawal sampai Ruas hingga ketemu bulan Ramadan ini? Ya, kalau kita dari awal bulan menuju akhir bulan gitu maksudnya. Ya, kan nanti ketemu Ramadan lagi. Ketemu Syawal. Syawal sampai ketemu Ramadan lagi ya. Ya, kalau saya melihat Ramadan itu kan hanya langkah awal. Langkah ya. Langkah saja. Bukan langkah akhir. Ya, bukan langkah akhir. Bukan langkah akhir. Karena apa? Ingat, pada waktu kita berbicara Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, ini sudah mulai. Ya, makanya banyak tokoh-tokoh ulama mengatakan Rejab kuwi wulane nandur. Berarti selama 6 bulan ini adalah bulan persiapan. Masuk Rejab nandur. Ya. Tandur ama ape apa elek iki bakali. Sing mbok tandur apa katene? Katakanlah tanduran mesti apik. Njur mlebu ring ruah. Ruah kuwi mangsa menyangi matun. Tandurane apik diwatun. Mestinya di watun ini kan ditimes barang tak kudu. Ya. Di rumat lah ya. Di rumat. Ya. Lewis di rumat mlebu ning wulan poso. Poso iki panen. Ya. Sehingga di dalam bulan puasa, makanya puasa itu rahmat mafiro itkun minan. Ya. Jangan bulan puasa itu mengawali. Malah panennya bulan puasa ini. Gitu loh. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Lailatul Qadar. Ya, ini menarik sekali, Kirianto. Berarti ada juga salah persepsi ketika Ramadan ini mengawali gulawentah diri. Keliru. Ya. Makanya Rejab kemarin mestinya. Iya. Nandurnya itu ya. Nandurnya itu. Makanya kalau pemahaman saya, Ramadan itu sudah selebrasi, selamat lah. Selamat kon panen saiki, gitu lah kira-kira. Ya. Udah panen gitu loh. Sudah masuk dalam alam suwung, sudah ketemu dengan Allah. Hari-hari itu ketemu Allah ini. Harus bergembira. Ya. Mengendalikan yang disebut dengan makan. Ya, jadi masalah. Maka tadi kan ada cerita, kenapa ada sebagian manusia yang melayang-layang di atas surga. Ya, ditanya oleh malaikat, kamu itu siapa? Saya umat Muhammad. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Apa kamu tidak tidak lihat Siratul Mustaqim? Enggak. Wah, aku mabur kok, kira-kira gitu ya. Loh, terus amal ibadah apa yang kamu kerjakan di dunia sehingga kamu bisa seperti ini?
orang ngliwati siratal mustaqim gitu kan gitu. Ya. Dia mengatakan bahwa saya menjalankan semua amalan, ya, semua amalan, semua ibadah-ibadah itu dengan cara rahasia. Saya ki wong poso, nge-share panganan, gitu. Aku arep buka koyo ngene iki. Hilang gue. Ya. Ya. Kan sekarang begitu. Nanti saya sahur ini, loh. Nggak boleh. Ini adalah dalam cerita tadi, ini adalah ibadah yang rahasia, harusnya dirahasiakan semua. Sehingga bisa melayang-layang untuk menuju surga tanpa ada pengadilan di yaumul hisab langsung. Kondisi-kondisi itulah sebenarnya yang harus dimiliki pada saat-saat puasa seperti ini. Ya, hidupnya cukup, udah kegembiraan itu karena panen semua ini. Nah, kalau sudah panen begini ini Mas Samsu, ya, itu menjadi wajar apabila dia itu katakanlah sukses lah panen ya. Ya sudah, oleh Allah dikasih bintang 1 lagi, diangkat derajatnya. Kalau dia bintang 3, bintang 4 kayak Pak Prabowo itu dikasih bintang 4. Itu Syawal, diangkat, naik derajatnya, tambah bintang. Nanti Syawal itu ya. Syawal itu, maka namanya Syawal. Syawal itu artinya meningkat, naik. Apa derajatnya? Pada siapa? Di depan Allah. Buktinya apa? Kasih bintang. Ya. Makanya Ramadan itu ya apa sebagai proses, ya, proses penting. Ya. Karena akan ini kan diseleksi betul ini untuk mendapatkan bintang ini. Ya. Pernah apa kan, oh baik semua itu, oke, kasih bintang. Mlebu Syawal. Ya. Nah, orang itu kalau sudah dapat penghargaan oleh Allah semacam itu otomatis hidupnya tidak ada masalah, dibimbing terus oleh Allah. Ya. Maka orang semacam itu masuklah ke dalam bulan Dzulqa'dah, bulan Selo. Jenenge Selo iki nek ndi kan iso ae to wong Selo. Dijak ndelok wayang ya budal, ndelok bal-balan ya budal, krana wis Selo. Oh ya. Iya ta? Selo. Ndale wis ngono kuwi, dasare wis Selo, wis gak ana urusan, ya. Lamun ning omah itu. Oleh ngono tak celuk yai Samsui. La baik Allahumma la baik la syarika laka la baik innal hamda, kan diceluk karo Gusti Allah. Mlebu ning wulan haji, diceluk karo pangeran ning tanah suci. Babe Selo, duwe wis cukup, imane wis cukup, semuanya cukup, timbangane nglamun ning omah diceluk ae merono. Dijemput. Makanya ada kata-kata bismillah berangkat itu sesarengan asmani Allah. Dijemput Mas Samsu. Jadi kudune lunga kaji ku lancar. Karena dijemput itu tadi. Karena dijemput. Gitu. Jadi kalau pergi haji sampai nggak lancar, wah ini perlu dipertanyakan ini. Bismillah ini. Ya tak? Baru setelah pulang dari haji, bismillahnya itu atas nama Allah, setempel karo Allah. Jadi lo ya, kowe ning donya engko atas namaku lho. Omong saomongmu wakilku. Berat toh. Makanya kalau sekarang itu seperti ini, saya sering mengatakan, iki salah iki. Salah ini. Kalau di Indonesia masih ada fakir miskin. Ya toh? Karena tugasnya haji itu ngasih fakir miskin makan. Ya. Jadi kalau sekarang itu ada, saya dengar itu kan
calon presiden Pak Prabowo itu ngasih makan siang ya. Itu sebenarnya bukan tugas negara. Ya kalau tugas negara tugas kedua. Tugas pertama itu tugasnya haji-haji itu. Ya toh? Raja-raja yang iya raja-raja ini tugasnya itu bahaya iki ya toh? Kan itu stempel ya kaya ngono. Nah, inilah sebenarnya kenapa bulan puasa itu menjadi penting dalam perjalanan bulan. Karena mempersiapkan manusia-manusia sebagai wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, ketika orang Jawa mengatakan poso itu merupakan satu singkatan ngeposne rasa, itu rasa yang bagaimana Kirianto? Rasa yang memikirkan yang akan datang, perjalanan yang akan datang, atau evaluasi rasa ini rasa yang mana? Rasa iku kekuatane manusia kang tusa kang ngersani Allah kang bisa hangresepi sasmita agala lembut ya. Rasa itu potensi manusia dari Tuhan yang berfungsi untuk merespon semuanya. Rasa yang bisa merespon semuanya, mampu memahami baik buruk benar salah bahagia dan celaka. Ini adalah rasa yang sebenarnya. Rasa yang kelak akan mampu terus diajak untuk sampai pada hari-hari wisuda sebagai seorang raja. Ya. Bentuk ngeposnya nih, ngeposkannya itu sebenarnya perbedaan posnya itu. Posnya tadi itu di sini. Jadi posnya itu manusia-manusia di bulan puasa itu sudah tidak memikirkan lagi tentang keburukan karena memang yang dibawa kebaikan. Ini pos ini, pos persimpangan. Ada kata-kata orang Jawa itu rasa minangka saring sarining sasmita. Ngeposnya di sini, ya, yang jelek dieliminir, ya, di pos ini. Ya, sehingga rasa ini akan memberikan warna kepada hati itu yang baik-baik. Terus menyeleksi ya di situ. Menseleksi. Posone diseleksi ini. Ya, maka ada istilah puasa hati ya di sini. Berarti banyak misterinya sebetulnya di bulan poso ini. Ya, kalau kita berbicara tentang agama itu kan dominasinya pada masalah misteri ya, pada masalah mistis ya. Tetapi sebenarnya mistis itu pada saatnya bisa diterjemahkan dengan empiris ya. Seperti kenapa sih manusia-manusia itu kok menjadi begitu tajam dalam berpikirnya. Mungkin selama ini masih dipahami bahwa dia itu pandai beribadah. Ya, ini kan mistis. Tapi kalau ini diteliti bisa jadi bukan karena hanya pandai beribadah. Pandai beribadah itu berakibat pada otak semacam ini ya. Mungkin sering untuk sujud dan sebagainya ya, konsisten dan sebagainya. Sehingga otak itu belum betul-betul tertata, mungkin semacam itu. Bisa jadi ketika ngeposno itu tadi menseleksi tentang kebaikan dan keburukan itu lebih afdolnya, lebih baiknya itu di malam Lailatul Qadar itu. Bisa jadi begitu, Kirianto. Ya, kalau Lailatul Qadar itu kan suasana apa? Suasana akhir. Ya. Suasana akhir dari perjumpaan di bulan puasa itu. Ya, di bulan Ramadan itu. Ya, tentu semuanya ini kan berawal dari bersihnya hati. Bersihnya hati. Pada saat hati itu betul-betul bersih, di situ Lailatul Qadar. Ya, kita lanjutkan bincang-bincang ini di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Lailatul Qadar. Nah, ini kembali lagi ke Lailatul Qadar, Kirianto. Jadi, ketika orang itu sudah merasakan atau bagaimana? Ya, merasakan. Itulah Lailatul Qadar datang. Ya. Secara pribadi itu. Secara pribadi. Makanya Lailatul Qadar itu adanya dalam hati, tapi bisa mewujud dalam kehidupan senyatanya. Ya. Dalam cerita-cerita hikmah itu, Mas Samsu, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hatinya tenang, melihat suasana di luar, karena kasempyok dayaning batin tadi ya. Ya. Di luar sana itu indah. Sampai bisa meneteskan air mata lah, katakan begitu. Karena merasakan satu keindahan yang tidak bisa untuk dibayar. Oh, posisi gitu loh. Jadi cuatan hati tadi di dunia nyata pun akan terjadi keindahan itu. Tidak siang tidak malam itu. Ya, maka kalau dikatakan orang Jawa tadi itu Lailatul Qadar itu bukan malam. Lailatul Qadar yang disebut dengan malam itu adalah tintrim ketenangan. Perkara waktu bisa sepanjang waktu mungkin. Bisa sepanjang waktu. Hanya memang kalau dalam bulan Ramadan, karena kondisi semacam itu dalam keyakinan kita, maka yang paling gampang menggapai itu di bulan Ramadan. Apa nggak bisa yang lainnya? Wallahu alam, mestinya bisa. Ya. Cuma tidak setenang di bulan Ramadan, bulan yang penuh mahfirah ini. Ya, bisa jadi ketika seseorang sudah merasakan Lailatul Qadar, itu akan selalu memandang keindahan dalam setiap langkah kehidupannya. Selalu yang dipandang itu Allah. Ya. Yang maha indah itu kan Allah. Sehingga pada waktu manusia itu di dalam hatinya sudah menemukan tirto pawitro maning suci, sudah suci, katakan sudah lerem betul, maka pada waktu melihat keluar sana, ini secara tidak disadari hati itu melihat keindahan Allah. Ya, nggak lupa gitu loh. Sehingga indah itu di belakangnya Allah, katakan begitu. Sehingga kita hanya bisa, kok api men ya, kok api men ya, kok api men ya. Inilah perjumpaan-perjumpaan semacam ini. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam pewayangan itu, Brotoseno pada waktu menjadi pandito di Argo Kiloso, itu nggak mau turun. Seperti di bulan Ramadan ketiban Lailatul Qadar ini. Ya. Jadi berjumpa dengan Allah, si Bimo itu, ya, itu betul-betul dia lupa bahwa saya sekarang itu sedang di sini, gitu loh. Dan tugas saya itu manusia, harus di dunia. Jadi lupa. Pertama dia ketemu dengan dirinya sendiri, ya. Yang kedua ketemu dengan Tuhannya. Ya. Jadi ada tingkatan ketemu dengan dirinya sendiri dan ketemu dengan kemuliaan Allah. Meskipun kadang-kadang orang melihat bertemunya antara Samsu dengan sejatining Samsu, iku sejatine ketemune Samsu karo kamulianing Allah sendiri. Silakan. Ya. Karena ada istilah ati kuwi papan palungguaning Gusti. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu menyenangkan mestinya. Ya. Ya. Kira-kira tafsirnya apa, Kirianto, ketika selama 1 bulan poso itu Lailatul Qadar kok tidak sepanjang poso, datangnya kok ketika hari malam-malam terakhir dari bulan Ramadan? Ya, ini kan tafsir begitu, silahkan ya. Karena memang orang itu kan berawal dari Purwo, Madya, Wasono. Kalau kita bagi dalam 1 bulan itu kan ada 3. Rahmat, maghfirah, itqun minanar.
Ini kan gampangani wong itu. Tapi kalau manusia itu dari awal sana recep ruah itu betul-betul memang iya, maka masuk Ramadan tadi kan sudah panen. Kenapa harus dimakan pada akhir panen? Ya, ya berarti sekarang ini konsepnya pada waktu recep ruah mlebu neng poso, iku belum, ya kira-kira kuningnya urung tenanan, kira-kira gitu ya. Urung mateng tenan lah, kira-kira gitu. Ya. Akhirnya menentukan akhir. Ya monggo itu. Tapi konsep tentrem itu sebenarnya kan ya di mana saja Allah berkehendak. Ya. Itu karena tintrimnya tadi ya. Karena tintrim itu. Itu. Nah, sekarang kalau tafsirnya mencari, Irianto, mencari beningnya hati itu tadi ya. Nah, berarti mencarinya bagaimana bentuk wujud daripada pencarian itu sendiri? Ya dalam konteks agama ya diikuti syariat agama. Bentuk-bentuk pencarian. Karena kan akhir dari orang beragama itu kan menemukan diri sendiri. Ya. Hakikat dari kehidupan kita. Mengenal diri sendiri. Iya. Untuk mengenal Tuhan. Iya. Itu. Maka konsep man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu itu sebenarnya kan bagaimana kita berupaya untuk kenal dengan kita sendiri. Sopo sejati ning aku. Kan itu. Bahkan sering orang Jawa mengatakan aku lilo, mbok lolo nih. Ning sing ngomong aku gak lilo. Yang enggak sing ngomong aku iki. Iki aku, sedulurku gitu loh kalau orang Jawa. Makanya kan sering kita mendengarkan ya, sering mendengarkan ada wong dilolo ini menengai rek sing ngelong ini mati kabeh nih lah. Itu kan itu konsepnya sing ngomong aku gak terima. Ya. Lebih bahaya barangkali. Lebih berbahaya. Itu loh. Makanya orang Jawa itu lebih hati-hati apabila ada orang diloloni, dicaci maki meneng. Bahaya iki. Kekuatan dia untuk menahan amarah itu pasti akan meledak. Ya. Meledaknya ya dari sedulure. Ya. Istilah sing jangkung. Kok dilolok nih ya ngomong aku kira-kira gitu loh. Ngomongane istilahnya ngomongane itu manut ya tak. Lah sing ngomong kira-kira manut apa pegel apa gak kira gitu istilahnya begitulah. Maka sering di luar sana banyak kita melihat kalau Gus Dur dilolok nih tapi ngomong mandi ya. Itu sebenarnya dalam konteks budaya Jawa itu sing ngomong Gus Dur. Ya, sing ora katon, sing lahir bareng, gitu. Kan banyak sekarang ini, ya, ya meskipun dibesar-besarkan ya, gorong-gorong lo nih Pak Jokowi, kabeh podo gini-gini. Dalam konteks budaya Jawa, kemarahan itu, ya, karena kemampuan untuk menahan kemarahan itu kan ada. Nggak bisa hilang. Cuman lewat mana meledaknya. Itu saja. Ya. Sesuatu yang ada itu tetap ada. Kalau itu harus hilang, itu lewat mana? Lah kondisi ini lewat meledaknya tadi itu berbahaya. Ya, ketika kita sekarang pemirsa, setidaknya pada malam ini kita sudah punya gambaran sedikit tentang Lailatul Qadar. Nah, artinya bagaimana kira-kira kalau penjenengan melihat kondisi negeri ini yang seperti ini sekarang ini, apakah banyak hati-hati yang kurang bening sehingga tidak mendapatkan Lailatul Qadar ini pas bulan puasa? Bagaimana kira-kira? Ya, kita tidak bisa
memberikan penilaian berkaitan dengan kegaiban apa sih kita itu gitu. Tapi apabila terjadi kesemrawutan itu tentu saja hati kita memang masih belum tertata. Ya, kita di dalam berpuasa pun kita masih masih ada pamrih. Ya, jadi keikhlasan untuk semata-mata beribadah itu belum tampak, ya, sehingga menunjukkan aku poso loh. Apalagi kalau ditambah tadi, ya, aku engko bukane nggak kenean. Udah ini sudah kalau kita boleh ekstrim, hapus ini. Ya, karena apa? Ini menunjukkan bahwa dunia itu lebih utama daripada menghadap kepada Allah. Ya. Nah, kalau dikatakan zaman sekarang yang semacam itu, ya selama zaman itu ditunjukkan dengan cara-cara yang materialistis itu, ya puasa ini menjadi kontradiktif. Ya. Gitu. Karena ikhlasan tadi mungkin. Ya, ada pamrih lah. Sampai rame di masjid-masjid itu ya. Wah, aku sesuk iki keimangan. Ya monggo. Ya. Itulah. Ya, Kirianto, ini waktu juga tidak mengizinkan. Sudah 1 jam kita berbincang. Kita akhiri dulu pada malam ini, dan pemirsa, kita akhiri perbincangan kita. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu dengan topik yang berbeda. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.